terkasih, Bunda Teresa pernah berkata demikian, tidak dicintai, tidak dipedulikan, diabaikan dan dilupakan merupakan kelaparan yang lebih menyakitkan daripada kelaparan karena tidak makan. Kebutuhan dasar manusia adalah cinta atau dicintai, dan setiap orang akan merasa bahagia ketika dicintai. Saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam bacaan Injil, seorang ahli Taurat mengajukan pertanyaan yang sifatnya mencobai Yesus. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Pertanyaan ahli Taurat ini merupakan pertanyaan yang biasa sebenarnya, karena sebagai orang Yahudi, rupanya mereka mengenal hukum sebanyak 613 hukum yang berisi perintah dan larangan. Dari ke-613 hukum ini, terdapat 248 perintah dan 365 larangan. Konon semua hukum yang berjumlah 613 ini sesuai dengan semua organ tubuh kita dan sepanjang tahun ada larangannya. Para rabi Israel masih saling bertanya, manakah hukum yang paling utama atau yang paling penting? Lalu apalagi kalangan umum atau masyarakat biasa. Tuhan Yesus mengingatkan kembali semua yang sudah mereka dengar dari kitab suci, khususnya dari kitab Ulangan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ini merupakan perintah kasih yang pertama dan yang kedua juga sama dengan yang pertama, yakni kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kedua hukum kasih ini merupakan inti dari seluruh hukum Taurat. Maka semua perintah dan larangan seharusnya berorientasi pada kasih, sehingga bisa membuat manusia bahagia, bukan menderita atau teraniaya karena hukum dan peraturan-peraturan yang ada. Santo Paulus dalam bacaan kedua bersyukur kepada Tuhan karena jemaat Tesalonika memusatkan iman dan harapannya kepada Tuhan. Meskipun gereja di Tesalonika mengalami aneka penderitaan, tetapi rupanya firman Tuhan tetap mereka terima dan menghayatinya di dalam hidup setiap hari. Ini semua tentu karena bantuan Roh Kudus yang selalu meneguhkan dan menguatkan mereka. Tuhan Yesus menempatkan kasih di atas semua hukum tanpa menghapus hukum-hukum yang ada. Paulus terang-terangan mengatakan tentang 3 kebajikan ilahi: iman, harapan, dan kasih. Iman dan harapan selalu dihubungkan dengan Tuhan, sedangkan kasih dihubungkan dengan sesama manusia. Dengan mengasihi sesama, maka kita juga mengasihi Tuhan. Wujud nyata kasih ini terungkap dalam usaha untuk mengasihi sesama sebagaimana dikatakan dalam bacaan pertama, yakni para janda, yatim piatu, dan orang-orang yang lemah dan kurang diperhatikan. Kategori orang seperti inilah yang menjadi opsi atau pilihan pelayanan kasih. Kasih kepada sesama tidak terlepas dari kasih kepada Allah. Ada ikatan yang erat di antara keduanya. Kasih itu tidak bermakna ketika orang terang-terangan mengatakan bahwa dirinya mengasihi Tuhan tetapi tidak mengasihi sesamanya. Kasih seperti ini kosong adanya. Kalau seorang mengatakan bahwa ia mengasihi sesama tetapi ia sendiri tidak mengasihi Allah, maka kasih itu tidak akan bertahan lama. Setiap kesulitan yang dialami akan menghancurkan kasih itu. Mungkin ini mirip dengan orang yang mengikrarkan janji perkawinan. Kalau hanya berjanji untuk mengasihi pasangan tetapi tidak mengasihi Allah, maka setiap kali ada kesulitan, mungkin pasangan itu akan saling mengancam untuk berpisah, saling mengancam untuk bercerai. Tidak ada kekuatan cinta yang berasal dari Tuhan. Yesus menggabungkan kedua perintah itu sedemikian rupa sehingga yang satu tidak dapat dipenuhi
tanpa yang lain. Tidak mungkin ada kasih kepada Allah tanpa mengasihi sama manusia yang diciptakan menurut citranya, menurut gambarnya. Tidak ada juga kasih kepada sesama tanpa kasih yang murni dan memurnikan kepada Allah. Kasih kepada sesama menuntut untuk mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Pada hari ini, kita semua diajak untuk semakin akrab dengan kasih, yaitu Tuhan, supaya kita juga bisa mengasihi sesama dengan baik. Kita juga bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri kalau kita sudah mengalami kasih di dalam keluarga dan di dalam hidup sebagai orang beriman. Tanpa pengalaman dikasihi oleh Tuhan dan sesama, sangat sulitlah bagi kita untuk dapat mengasihi orang lain. Maka saudara-saudara yang terkasih, marilah kita dalam perayaan Ekaristi ini mencoba untuk mengumpulkan kembali, mengingat kembali pengalaman-pengalaman dikasihi oleh Tuhan. Pengalaman-pengalaman bagaimana dihargai, dihormati, dikasihi, dan dipandang positif oleh orang lain. Mungkin orang tua kita, sahabat kita, saudara kita, anak-anak kita, siapapun dalam kehidupan kita. Semoga dengan mengoleksi, mengumpulkan kembali pengalaman-pengalaman kasih itu, kita juga semakin dikuatkan untuk bisa dan berani mengalami dan mencintai sesama kita di dalam kasih yang sempurna. Tuhan memberkati.